Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Febrianti dengan nomor NIM 0615 1181 924011 dari program studi pendidikan luar sekolah FKIP Universitas Sriwijaya dengan judul proposal pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan perempuan mengenai peranan ibu dalam mendampingi belajar via daring untuk anak di masa pandemi di Desa Karanganyar 1 Dusun 3. Untuk memenuhi tugas akhir saya yang diampuh oleh Ibu Evi Ratna Kartikawati dan Ibu Yanti Karmila Nengsi. Baiklah, yang pertama yaitu ada pendahuluan yang dimana kreativitas merupakan salah satu aspek perkembangan dalam diri anak yang perlu untuk diperhatikan sejak dini. Kreativitas sendiri dipunyai oleh semua orang yang mampu menciptakan suatu karya. Kreativitas sangat penting dimiliki anak sejak dini agar anak tersebut dapat berkembang baik dan setiap individu perlu untuk mengaktualisasikan diri. Melalui pengembangan kreativitas kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri, kreativitas perlu dikembangkan sejak dini dikarenakan pada usia ini anak-anak memiliki kemampuan untuk merespon segala sesuatu dari luar dengan cepat. Identifikasi masalah. Dengan adanya pembelajaran online memberikan tantangan bagi pelajar dalam mengikuti proses pembelajaran di mana dalam hal ini semua pihak harus terlibat langsung seperti guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Kemudian kendala-kendala itu menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan yang harus melakukan pembelajaran secara online. Dengan menimbulkan permasalahan, ada ketidaksiapan bagi kota maupun di perdesaan, antara lain seperti yang pertama, terkendalanya jaringan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, ketidakpahaman keluarga, khususnya ibu, dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, kebanyakan ibu-ibu lebih mementingkan kepentingannya ketimbang proses pembelajaran anaknya sendiri. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan ibu dalam pembelajaran anak dan cara mendampingi serta menyikapi proses pembelajaran online pada anak. Tujuan. Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan ibu dalam pembelajaran anak dan cara mendampingi serta menyikapi proses pembelajaran online. Sehingga ibu paham tentang bagaimana perannya dalam proses pembelajaran online untuk anak serta mendapatkan pelatihan tentang pelajaran online. Selanjutnya, kajian pustaka yang dimana pemberdayaan perempuan menurut Karl M. Dalam Prijono dan Pranaka 1996, pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tingkatan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pembelajaran online menurut Dapbeck dan Ritland 2005. Pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi, alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasikan pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi, yang berarti media pembelajaran online dapat diartikan sebagai media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh penguasa user, sehingga penggunaan user dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna. Peran ibu menurut Effendi 1998. Peran ibu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengasuh, mendidik, dan menentukan nilai kepribadian anaknya. Peran ibu dalam keluarga sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan keluarga sangat ditentukan oleh peran ibu. Bisa dikatakan jika seorang ibu yang baik, akan baik pula keluarganya. Apabila ibu itu kurang baik, akan hancurlah keluarganya tersebut. Metode pelaksanaan yang digunakan proses pendampingan.
Untuk mencapaikan keberhasilan, maka selama melakukan proses pendampingan sosialisasi, pentingnya peran ibu dalam proses pembelajaran online pada anak dilakukan. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan penelitian sebelum menentukan evaluasi. Yang kedua, melakukan pendekatan pada masyarakat. Yang ketiga, menentukan data-data kependudukan masyarakat di Desa Karanganyar 1, Gang Damai 2. Yang keempat, menentukan lokasi dan sarana. Yang terakhir, pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Jadwal pelaksanaan. Lokasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan ini berada di kantor Desa Karanganyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan selesai. Jam 9.50 sampai jam 10:10, penyuluhan mempersiapkan materi dan ruang kelas untuk penyuluhan. Peserta memasuki ruangan dan menunggu kesiapan penyuluhan dan panitia. Jam 10:10 sampai dengan jam 11, penyuluhan sesuai dengan urutan materi yang telah disusun. Sedangkan jam 11 tepat sampai jam 11.30, kegiatan menutup memiliki beberapa sesi, yaitu yang pertama, memberi kesimpulan oleh penyuluhan. Yang kedua, penyuluh memberikan pertanyaan kepada peserta sebagai poin evaluasi pertemuan hari ini. Yang ketiga, yaitu penyuluh mengumumkan jadwal kelas selanjutnya sekaligus menutup pertemuan ini. Penerapan program pemberdayaan ini dilakukan dengan cara ceramah, penyuluhan, dan pembimbingan kelas. Selanjutnya yaitu ada anggaran biaya, yang dimana rincian pengeluaran yaitu transportasi dengan harga total 150, konsumsi penyuluhan dan peserta sebanyak 60, harga 10.000, jadi totalnya 600.000. Yang ketiga yaitu ada ATK. ATK banyaknya 50 paket, selembarnya 2.400, totalnya yaitu 120.000. Yang keempat yaitu ada honor, sebanyak 1 orang dalam 3 kali pertemuan, yang dimana perharinya yaitu dengan harga 100 dengan dikalikan 3 kali pertemuan yaitu 300.000. Jadi total keseluruhan anggaran biayanya yaitu Rp1.170.000. Personalia pelaksanaan. Pada pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kadun dan pengurus PKK serta ibu rumah tangga juga. Baiklah, mungkin ini saja rancangan proposal dari pemberdayaan perempuan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.